Karena itulah dari sebab kejayaan umat ini mempersiapkan kekuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal yang kalian miliki untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Dan kekuatan itu terbagi dua. Ada kekuatan keimanan dan ada kekuatan dari sisi materi. Ya, ada kekuatan dari sisi manawi dan ada kekuatan dari sisi materi, persenjataan, kekuatan badan dan sebagainya. Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami." Ketahuilah bahwa kekuatan itu melempar maksudnya membidik panah atau melempar tombak. Itu kekuatan 3 kali diulangi oleh Nabi. Jadi harus ada dari kekuatan badan juga yang dikerjakan. Jadi persiapkan dari kekuatan. Ya, dia memiliki dari kekuatan. Jadi kalau hal tersebut berjalan misalnya di tengah manusia, ya, di tengah sebuah masyarakat, ya sekarang dari bentuk melatih kekuatan dia berlari misalnya, berenang, ini hal-hal yang umum ya. Tapi dalam hal-hal menggunakan persenjataan itu kembali kepada apa yang berjalan di sebuah masyarakat itu. Sebuah masyarakat misalnya dia senang bisa lomba memanah, dia ikut di hal-hal terkait dengan lomba memanah, nggak ada masalah. Ya, tapi pada perkara yang biasa lumrah berjalan di tengah manusia. Ya. Tapi kalau yang menjadi masalah lomba memanah itu diadakan oleh majelis-majelis taklim. Ini hal yang keliru. Iya. Hal yang keliru. Nah, pernah kita lihat di majelis-majelis ilmu dilakukan di tengah guru-guru kita. Kalau dia universitas, sekolah dan sebagainya itu ada terkait dengan aturan pemerintah, nggak ada masalah. Ya. Di tempat Syekh Mukbil rahimahullah di Yaman itu bebas senjata. Yaman dari dulu. Bersamaan dengan itu tidak pernah Syekh sama sekali ya membolehkan ada pelatihan bersenjata, menembak maupun yang lainnya di pondok pesantren. Sebab orang yang belajar bukan itu tugasnya. Orang yang belajar bukan itu tugasnya. Ya jangan berkaitan itu kan sunnah Nabi, orang memanah dan seterusnya. Ya kita tidak berselisih dalam hal itu. Makanya tadi saya katakan pada hal yang berjalan di tengah masyarakat tidak ada masalah. Ya, tapi ini bikin kesan bahwa dakwanya ini adalah dakwah yang senang untuk ya sedang melatih kekuatan, telah melatih ini, apalagi dikebarkan isu-isu nanti ada penyerangan dari pihak ini kita harus bersiap. Ini bukan dari dakwah ahli sunnah yang seperti itu. Ya, bercampur baur di dalamnya laki-laki dan perempuan dari hal-hal yang lebih cocok kepada hal yang mungkar dikategorikan. Karena itu harus dipisahkan. Ada hal-hal yang zahirnya kadang dia bagus seperti ibadah, tapi karena ditempatkan pada posisi yang salah, dia menjadi salah. Karena itu bid'ah dua macam. Ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah namanya. Ada bid'ah hakikiyah memang tidak ada warna syariat padanya. Itu bid'ah hakikiyah. Dan ada bid'ah idhafiyah. Ada pendalilannya dari satu sisi, tapi dia lakukan di tempat yang tidak benar. Itu namanya idhafiyah. Iya. Dan ini bagi orang yang belajar itu adalah hal yang terang, hal yang jelas. Iya. Karena itu tadi saya terangkan, ikut-ikut tren di tengah manusia itu tidak bagus. Seorang dai itu punya ketegasan, dia punya ilmu, punya sabat. Dia berjalan di atas ilmu, bukan berjalan di atas apa yang diinginkan oleh manusia. Justru orang-orang yang belajar ini, orang-orang yang baru mengenal dakwah ini, dia baru mengenal sunnah, diarahkan kepada sunnah. Bukan kita ikut-ikut keinginan mereka pada hal-hal yang kadang terdapat pelanggaran syariat di dalamnya. Terdapat pelanggaran syariat di dalamnya. Maka pada perkara yang sesuai dengan syariat tidak ada masalah. Ya. Dan itu bentuk dari muamalah yang bagus kepada manusia. Tadarruj di dalam dakwah. Pendekatan billati hi ahsan. Dan ini kaidah-kaidah semuanya jelas di dalam syariat. Maksud saya ini sudut-sudut di dalam pembahasan. Ya kita perlu mengetahui bahwa ilmu itu penting sekali dalam menata, di dalam memperbaiki, menjaga umat ini. Ya, pada hal-hal yang detail saja, dengan ilmu itu bisa terjaga umat itu dari fitnah, ujian dan cobaan. Fitnah, ujian dan cobaan. Karena itu jangan memasukkan ke dalam tubuh ahli sunnah sesuatu yang bisa mengkhawatirkan. Bisa mengkhawatirkan dan membahayakan orang lain. Padahal ahli sunnah tidak seperti itu prinsipnya. Tidak seperti itu prinsipnya. Iya.
Misalnya masuk di dalam masalah. Ada sebagian orang yang menulis boleh memberi fatwa, boleh masuk pemilu. Ya. Ini pertama, dalam tulisan memberikan fatwa boleh masuk pemilu, dia sudah berdusta atas nama ulama. Sebab tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan masuk pemilu secara mutlak. Itu tidak ada. Yang ada itu diperbolehkan di kondisi tertentu, di keadaan tertentu. Maka kalau ada yang memberi fatwa, itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Fatwa di kondisi tertentu atau diikat dengan syarat tertentu. Diikat dengan syarat tertentu. Kalau memasukkan hal ini kepada ahli sunnah, padahal mereka tidak memakainya, kecuali di kondisi tertentu, ini keliru namanya. Menyibukkan manusia dengan hal yang bukan pada tempatnya. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Sebab ini dari bentuk ilmu, dan ilmu itu selalu menjaga. Ya, selalu menjaga. Kalau kita sudah masuk dalam seperti itu kaitannya banyak. Ya, bisa memancing hal yang lain. Wah, ini sudah mulai ikut politik. Ini politik itu selalu hubungannya dengan cinta dunia. Selalu hubungannya dengan cinta dunia. Sedangkan ini adalah sebab kelemahan umat. Ini penyakit, harus dipahami. Iya. Karena itulah Rasulullah SAW ketika menjelaskan dari penyakit ini adalah peringatan supaya seorang berhati-hati, jangan masuk ke dalamnya.